mungkin sampai dengan saat ini masih cari-cari cara gimana sih caranya bisa memanajemen waktu sebaik mungkin di saat kalian saat ini dilema sedang punya baby, terus juga ada pekerjaan rumah seperti online shop mungkin, atau kalian yang seorang content creator, gimana sih caranya bisa upload konten sebanyak-banyaknya tapi si baby juga bisa terawat atau bisa terurus dengan maksimal. So kalian ada di video yang tepat karena aku bakal share manajemen waktu untuk kalian yang punya baby tapi tetap bisa bekerja dari rumah. Manajemen waktu untuk ibu rumah tangga yang bekerja itu biasanya baru terasa penting ketika kita mendapati banyak banget agenda atau kebutuhan yang bertabrakan. Nah, teman-teman yang kemarin kerja kantoran lalu merasakan berbagai drama ketika WFH atau ketika pandemi kemarin ya bersama anak di rumah, mungkin saat ini bersyukur banget karena bisa kembali bekerja di kantor. Karena memang bekerja di rumah itu banyak banget dramanya ya, apalagi kalau misalkan anak-anak itu masih di bawah usia 5 tahun. Nah, maka dari itu kalau ada teman yang minta untuk resign, nah selalu katakan pertimbangkan dulu alasan untuk resign. Gak selamanya ya resign itu membawa nikmat. Terkadang bekerja di kantoran juga itu solusi atas kebutuhan dan masalah yang kita hadapi. Ada beberapa teman-teman yang mengambil jalan tengah dengan menjadi IRT full time sambil melakukan pekerjaan di rumah. Nah, pekerjaan sampingan untuk IRT di rumah pun beragam ya, mulai dari jualan online sampai mungkin menyewakan mainan. Nah, solusi ini bisa diambil agar kita bisa mengurus keperluan domestik, tetapi ya kita tidak kehilangan kenikmatan bekerja juga. Nah, apa aja sih kenikmatan bekerja? Yang pertama tentunya pendapatan ya, energi tersalurkan dengan baik, terus juga kita mendapatkan relasi, dan masih banyak lain tentunya. By the way, perlu kukatakan di sini terlebih dahulu ya, bahwa kondisi setiap IRT itu pasti berbeda-beda. Apapun yang aku share kali ini sebaiknya sesuaikan lagi dengan kondisi dan kebutuhan kita. Sebelum tahu gimana caranya memanajemen waktu, kita perlu mengendalikan dulu tantangan apa aja sih yang kita temui ketika bekerja di rumah, serta solusinya bagaimana. Oke, tantangan yang pertama yaitu selalu bersama anak. Nah, kendati pun keadaan yang harus kita syukuri ya teman-teman, tapi percayalah, terlalu sering bersama anak itu juga kurang baik loh ternyata. Nah, belum tentu hal itu yang kita dan anak butuhkan ya. Terkadang kita perlu waktu untuk diri kita sendiri, begitu pula juga dengan anak-anak kita. Lah, emang selalu bersama anak ini kita jadi kesulitan mengatur waktu, apalagi kalau misalkan anaknya itu masih di bawah 3 tahun. Ada aja dramanya. Tantangan yang kedua yaitu merasa terbebani dengan milestone anak. Beban ini umum banget dialami oleh teman-teman yang memiliki anak pertama ya, serba gupuh, bingung dan juga khawatir ini itu. Selain mengurus keperluan anak yang pokok seperti ASI, MPASI, mandi dan juga stimulasi lainnya, ya memang ada hal yang juga perlu kita amati yakni milestone anak ya. Sebetulnya ini sih nggak ribet ya, tinggal sesuaikan aja dengan usianya, apakah sudah bisa begini begitu atau belum. Namun kadang-kadang karena kita tinggal di era digital yang membuat kita mudah menjangkau medsos dan mengintip secuil kehidupan orang lain, itu bisa bikin kepikiran juga ya ternyata. Apalagi kalau misalkan anak orang lain, terutama kayak seleb-seleb gitu ya, pada ginduk-ginduk dan juga sudah pintar di saat usia yang masih belia. Oke, yang ketiga yaitu capek dengan urusan domestik, nyapu, ngepel, cuci piring, masak, cuci baju, jemur baju, ngurusin peliharaan, ngurusin kontrakan. Tantangan yang keempat yaitu ritme kerja yang berbeda dengan suami. Nah, kebanyakan teman-teman yang bekerja di rumah nih, suaminya pasti pada kerja kantoran, kan? Bener kan? Nah, kerja kantoran pun macam-macam. Ada yang tenggo, ada yang suka lemburan, dan lain-lain ya. Nah, waktu liburannya pun biasanya terjadwal. Beda sama kita-kita yang jam kerjanya di rumah ya, kita atur sendiri tentunya sesuai dengan lot urusan domestik dan banyak kerjaan lainnya. Nah, perbedaan ritme kerja antara suami istri ini kadang bisa bikin kita cekcok dan mengganggu waktu kelonan ya. Dan yang kelima yaitu tekanan batin. Maksudnya di sini sakit hati loh. Terutama kalau misalkan kita tinggal bareng dengan orang tua atau mertua dan juga kebetulan ya komunikasinya itu kurang lancar gitu ya, gerak dikit dikomentarin. Kalau kamu tinggal bersama mertua atau orang tua yang suportif sih ya keren banget ya, rezeki banget nih buat kita. Tips umum dalam mengatasi tantangan yang sudah aku share tadi, tapi ini solusinya untuk teman-teman merupakan pengalaman yang orang-orang curhat ke aku ya, gimana caranya biar mengatasi solusi dari tantangan-tantangan tersebut. Dan teman-teman kalau misalkan ada solusi lain, kalian boleh taruh di kolom komentar ya. Oke, yang pertama yaitu selalu bersama anak. Nah, solusinya adalah kita bisa atasi dengan mencari asisten rumah tangga yang bisa menginap ya, bisa juga PP.
Solusi lainnya yaitu membiarkan anak memiliki waktu bermainnya sendiri. Kemudian bisa juga kita ajak bekerja. Misalnya kalau kita kerja bisnis online, coba libatkan anak dalam menata produk atau mungkin mengambilkan barang untuk dikemas gitu ya. Jadi apabila teman-teman memilih pekerjaan di rumah sebagai konten kreator misalnya, kita juga bisa melibatkan anak dalam pembuatan konten ya. Jadi tapi di sini tetap disarankan untuk menjaga privasi anak ya teman-teman. Misalnya membuat konten tentang hal-hal yang memalukan anak itu jangan ya. Menjaga pakaian anak itu tetap sopan dan juga tidak menunjukkan identitas sekolah anak serta identitas pribadi lainnya. Oke, solusi untuk tantangan yang kedua yaitu karena kita merasa terbebani dengan milestone anak. Nah, saranku di sini adalah kita fokus aja pada anak kita sendiri, jangan anak orang lain ya. Kita bisa cari tahu tentang tahapan perkembangan anak anak sesuai usia ya. Jadi patokannya bisa melalui KMS atau buku-buku parenting. Solusi untuk tantangan yang ketiga yaitu capek dengan urusan domestik. Nah, saran aku yang pertama adalah bagi tugas dengan suami. Tanyakan padanya apa pekerjaan yang bisa dia pegang, misalnya membuang sampah, memotong rumput, cuci piring, jemur pakaian, dan yang lainnya ya yang bisa dikerjakan sama suami. Ada juga ternyata bapak-bapak yang lebih suka memasak ya gak apa-apa sih, malah keren banget kalau kayak gitu. Saran yang kedua yaitu kalau suami tidak bisa atau tidak mau berbagi peran ya kita cari ART untuk membantu kita mengurus pekerjaan domestik tentunya. Kalau masih tidak mau memakai ART ya serahkan baju-baju kotormu ke laundryan, pesanlah catering harian untuk makanan sehari-hari, serta masukkan anak ke sekolah atau hire guru private di rumah agar kita tidak terlalu terbebani ya dalam mendidik anak-anak dan lebih punya waktu untuk urusan domestik serta pekerjaan yang lainnya. Solusi untuk tantangan keempat yaitu ritme kerja yang berbeda dengan suami. Apabila suami kamu punya jadwal yang jelas setiap harinya, tentu mudah untuk menyamakan ritmenya ya. Biasanya aku lebih suka menyesuaikan jadwal dengan suami. Jadi aku yang sering ngalah misalkan karena jadwalku memang lebih fleksibel ketimbang jadwal kerja suami. Nah, sementara kalau suami kita punya jadwal yang fluktuatif, cobalah untuk bertanya apa aktivitas selama sepekan ke depan. Kemudian setiap sore atau malam tanyalah kembali apa agenda suami untuk keesokan harinya ya. Cobalah untuk menemukan waktu agar kalian berdua itu bisa ada waktu bersama berdua dan waktu bersama dengan anak-anak. Panjang banget basa-basinya ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke manajemen waktu untuk kalian yang bekerja di rumah. Oke, kita ke manajemen waktu yang pertama yaitu kita harus bisa mengenali situasi pekerjaan kita. Seperti yang sudah pernah aku post di video-video sebelumnya ya, bahwa pekerjaan IRT itu beragam. Coba kita kenali dulu pekerjaan saat ini pada situasi yang seperti apa gitu ya. Jadi apakah sedang pemula, sudah mulai berjalan dan sudah mulai mendapatkan pelanggan, sedang menanjak dan juga ramai, atau tinggal di maintenance sesekali aja. Beda situasi, beda cara membagi waktunya. Yang kedua yaitu kita kenali ambisi dan juga prioritas kita. Oke, setelah kamu mengenali situasi pekerjaan, kamu juga perlu mengenal ambisi kamu ya. Jadi seberapa ingin kamu meraih tujuan dalam pekerjaan itu. Serta kalian juga bisa memprioritaskan pekerjaan ini pada posisi nomor berapa. Hal ini akan membawa pengaruh pada durasi jam kerja kita setiap harinya. Kalau kamu tipikal orang yang santai dan juga menaruh pekerjaan pada posisi tengah atau bahkan bawah, maka kamu mungkin tidak akan perlu ngoyo cari ART untuk membantu mengurus anak atau menyelesaikan urusan domestik ya. Nah, biasanya tipe ini cocok untuk teman-teman yang berbisnis jualan makanan dengan sistem pre-order, just tip, serta blogger yang bisa fleksibel ya dalam menulis. Anak itu bisa kita titipkan dulu ke suami kalau misalkan dia sudah longgar, atau orang tua, mertua ya, baru deh kita bisa bekerja. Nah, pada sisi lain juga kalau kamu misalkan punya ambisi untuk mengembangkan bisnis dan menjangkau market yang lebih luas, nah otomatis di sini kamu akan perlu waktu lebih ya. Jadi aku sarankan di sini kamu untuk menyewa jasa ART agar bisa membantu mengurus anak-anak atau pekerjaan domestik yang ada di rumah. Sehingga kamu bisa bekerja lebih lama dan mencapai tujuan pekerjaan itu tadi. Oke, yang ketiga yaitu kenali tanggung jawab di rumah. Aku udah bilang di awal tadi ya tentang tantangan dan juga solusi dalam mengatasi tantangan tersebut. Nah, sekarang kamu pasti udah bisa mengira-ngira dong tanggung jawab apa aja yang kamu pegang di rumah. Kamu bisa mengenali tanggung jawabmu dengan membuat daftar dan juga mengaturnya dalam jadwal. Kalau misalkan tanggung jawabmu itu atas pengasuhan anak dan juga urusan domestik begitu banyak, nah otomatis waktu kerjamu itu berkurang ya. Kecuali kalau kamu mau mengurangi waktu tidur berhari-hari.
Aku sendiri di sini tidak terlalu menyarankan hal ini ya teman-teman, karena ini akan berpengaruh buruk pada kesehatan kita tentunya. Aku juga sebetulnya masih begadang ya, tapi pada saat-saat tertentu aja. Misalnya ketika menemui tenggang waktu yang emang udah mepet banget. Tapi di sini sebaliknya, jika tanggung jawabmu itu di rumah tidak terlalu banyak, maka kamu pasti punya waktu untuk melakukan pekerjaanmu. Aku lebih suka bekerja setelah aku selesai mengerjakan tanggung jawabku di rumah, agar tidak kepikiran hal-hal lain gitu ya. Tanggung jawab ini tidak pada keluarga saja ya teman-teman, tapi juga pada diri kita sendiri dan juga Tuhan ya. Contohnya kita perlu 5 kali sholat wajib dalam sehari. Nah, tentukan pula jumlah sholat sunnah yang ingin kita laksanakan setiap harinya. Pada pukul berapa, kapan kita mengaji, kapan kita mau sholat berjamaah di masjid terdekat, dan juga lain sebagainya. Sementara pada diri sendiri itu bisa dengan tanggung jawab seperti menjaga kesehatan fisik dan juga mental yang dapat kita atur pada penentuan jam kerja. Oke, yang keempat yaitu atur jam kerja dan juga kita buat jadwal. Nah, setelah kita mengenal situasi pekerjaan kita, ambisi dan juga prioritas serta tanggung jawab kita di rumah, maka pasti lebih mudah untuk menentukan ingin bekerja selama berapa jam per hari. Selain itu juga, kita juga perlu menentukan hari libur kerja dong ya. Pada hari libur, kita bisa menghabiskan waktu lebih banyak bersama anak-anak dan juga mungkin traveling di dalam kota untuk ya sekedar refreshing gitu. Kita perlu mengetahui bahwa usia anak juga akan berpengaruh pada jam kerja. Jadi teman-teman, kalau misalkan kamu sedang memiliki anak bayi dan juga merasa sedih karena tidak bisa produktif, please buang jauh-jauh pikiran itu ya. Yang kamu rasakan saat ini tuh normal. Semua stay at home moms juga mengalami rasa minder seperti itu ya. Nanti kalau misalkan anaknya udah besar, agak besar ya, dan kamu udah bisa menyewa jasa ART, nah pasti kamu bisa lebih banyak waktu untuk bekerja di rumah. Setelah itu, manajemen waktu yang berikutnya yaitu luangkan waktu me time dan kiddos time pada pagi hari. Oke, aku pernah dengar seseorang tuh ngomong kayak gini. Luangkan waktu untuk dirimu pada pagi-pagi hari sebelum anggota keluarga bangun. Lakukan apapun yang kamu suka, berkebun, minum kopi atau teh, baca buku, atau sekedar leye-leye. Nasihat ini bertujuan agar kita bisa memenuhi kebutuhan diri dan juga mengisi energi sebelum kita maju ke pertempuran selama seharian. Enggak ya, maksudku di sini sebelum kita bertemu aktivitas lain yang melelahkan dan juga harus bersahabat sama teriakan anak-anak, aku biasanya kalau pagi itu sebelum anak-anak bangun ya ibadah dulu dong pastinya ya. Lalu kadang leye-leye tanpa gangguan itu enak banget ya teman-teman. Setelah itu aku berjemur sambil makan snack atau buah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan lagi mood dan emang ada jadwal ya jalan pagi, olahraga gitu ya. Nah, kemudian nasihat yang kedua nih tentang kebutuhan anak-anak. Nah, nasihat ini mungkin akan berguna untuk kamu yang punya anak yang gampang tantrum dan juga demanding banget. Jadi, luangkan waktumu minimal 10 menit pada pagi hari untuk anakmu ya. Kalau kamu punya 2 anak ya berarti 20 menit. Upayakan buat waktu yang berkualitas selama 10 menit itu untuk kamu dan juga anakmu aja ya. Berdua aja tanpa suami dan kakak dan adiknya. Nanti kakak adik kita punya giliran sendiri. Kenapa di pagi hari? Ya karena sama seperti kita, mereka tuh butuh energi yang baik. Mereka ada kebutuhan untuk kita perhatikan dan kita ajak bermain bersama. Nah, pada 10 menit itu upayakan bermain mainan yang dia sukai. Biarkan dia memilih. Oh ya, nggak pakai pegang handphone ya teman-teman. Kalau kamu bisa meluangkan waktu lebih dari 10 menit itu tentu lebih bagus lagi ya. Waktu-waktu selanjutnya ya dia bisa bermain bersama saudara atau kita titipkan pada ART atau kepada mertua atau kepada orang tua kita. Mungkin kamu juga bisa meluangkan waktu pada malam hari ya, boleh-boleh saja. Tetapi malam hari itu biasanya anak-anak itu sudah lelah ya. Begitupun kita, biasanya kalau di malam hari kita baru bisa menghabiskan waktu sama anak. Bakalan banyak banget dramanya ya. Ini pengalamanku pribadi ya teman-teman. Jadi aku sendiri tuh menjalankan waktu yang berkualitas itu pada pagi dan juga di malam hari. Kalau aku cuma punya waktu sebentar ya, aku biasanya melayani permintaan anakku seperti misalkan mau diambilkan susu atau cemilan pagi, kumandikan atau kuantar ke sekolah. Nah, dengan kita bisa memenuhi kebutuhan pada diri dan juga anak-anak pada pagi hari, harapannya dan biasanya nih ya akan less drama seharian. Perlu kamu ingat di sini bahwa nggak bisa instan ya teman-teman. Kita terapkan dulu secara konsisten selama 2 pekan dan kita coba evaluasi hasilnya. Lanjut yang keenam teman-teman, kita pahami bahwa pola kerja itu bisa sangat dinamis. Nah, satu hal yang harus kamu ketahui di sini bahwa jam kerja untuk IRT di rumah itu bisa sangat dinamis. Beda jauh sama ibu-ibu yang kerja kantoran dan memiliki jam kerja yang lebih teratur. 2 bulan lancar, bulan berikutnya kewalahan ya.
Biasanya faktor ART yang pulang kampung, ada bencana, ada agenda mendadak, kehamilan yang tidak terencana, dan itu semuanya bisa mempengaruhi ya. Jadi selalu tanamkan pada diri kita sendiri bahwa kita siap untuk beradaptasi dengan segala situasi. Oke, yang ketujuh yaitu belajar mengatur kebutuhan dan juga keuangan. Kepiawaian kita dalam mengatur keuangan juga akan membawa pengaruh pada waktu dan kualitas pekerjaan kita. Nah, sebaiknya kita tahu kapan kita menginvestasikan uang untuk gadget yang mendukung pekerjaan, kapan kita perlu menyisihkan uang untuk upgrade skill, dan kapan sebagian uang kita sisihkan untuk amal serta tabungan. Oke teman-teman, produktif itu tidak selalu bernilai uang ya. Kita mungkin sudah mengalokasikan waktu di rumah selama beberapa jam per hari, cukup produktif loh ya. Tetapi mungkin produktivitas itu tidak sebanding dengan rupiah yang bisa kita peroleh. Tidak perlu berkecil hati ya teman-teman. Terkadang produktivitas itu tak selalu bernilai uang. Pekerjaan kita di rumah seringkali tanpa gaji bulanan yang tetap, ya kita pun tidak langsung menghasilkan uang. Ada kalanya kita menginvestasikan waktu dan juga karya kita untuk kita panen beberapa pekan atau beberapa bulan kemudian. Ada pula teman-teman yang tidak mengejar nominal yang besar, asalkan tetap bisa beraktivitas dan ada pekerjaan yang bermanfaat. Ya, produktivitas itu tidak selalu bernilai uang, bisa saja bernilai plus untuk kesehatan mental kita. Tak jarang kejenuhan akan rutinitas ibu rumah tangga itu mengganggu pikiran dan juga mengikis kepercayaan diri. Nah, pekerjaan atau aktivitas yang kita upayakan di rumah itu bisa menjadi sarana aktualisasi diri, menyalurkan hobi, atau menjadi ruang pribadi yang mampu bikin kita itu menjadi lebih happy. Oke, untuk video kali ini aku cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah mampir sudah nonton sampai di akhir video ya. Kita jumpa untuk video selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.